Nomo saya Rino Sari. Usia saya 32 tahun dan dunia saya penuh dengan angka, spreadsheet, serta klik diam-diam dari buku besar yang selalu seimbang sempurna. Sebagai auditor internal di Mego Capital Partners, saya merasa nyaman dalam ketertiban, dalam aturan yang sama untuk semua orang, dalam hitam putih akhir dari rekening yang sudah diverifikasi. Meja kerja saya minimalis. Apartemen saya di Jakarta Selatan selalu rapi bersih. Dan emosi saya simpan rapi seperti laporan kepatuhan risiko tinggi. Ini adalah kehidupan yang saya bangun batu demi batu, benteng pertahanan terhadap kenangan rumah di mana saya belajar berjalan seperti hantu. Ibu saya menikah lagi saat saya berusia 19 tahun. Saya ingat hari pernikahan itu bukan karena gaun putih atau bunga layu, tapi karena beban masa depan baru yang mendarat berat. Namanya Pak Joko Santoso, 10 tahun lebih tua dari ibu. Seorang pria dengan tangan kasar dan kapalan karena seumur hidup mengubah blueprint menjadi gedung. Dia pemilik Joyo Konstruksi, perusahaan konstruksi kecil di Bekasi yang dia jalankan dengan percaya diri tak tergoyahkan seperti orang yang membangun sesuatu untuk abadi. Bagi ibu yang hanyut sejak ayah saya meninggal, Pak Joko adalah jangkar. Dia stabil. Dia tegas. Dia berbau serbuk gergaji dan otoritas diam yang ibu salah artikan sebagai keamanan. Saat itu saya mahasiswa semester 2, kuliah ekonomi sambil bolak-balik rumah untuk hemat biaya. Dunia saya campuran mikroekonomi, buku teks, dan duka keluarga lomo. Pak Joko tidak pernah kejam terang-terangan. Di depan ibu, dia seperti orang baik yang sudah terlatih. Dia bertanya tentang kuliah saya dengan noto acuh, menepuk bahu saya dengan tangan berat, dan memanggil saya anak kecil. Dia bayar tagihan, potong rumput rapi, dan perbaiki keran bocor yang ibu keluhkan berbulan-bulan. Secara lahiriah, dia pria baik yang memberi rumah baik. Ibu bahagia, dan untuk sementara saya berusaha bahagia untuknya. Tapi rumah itu punya dua kenyataan. Odo yang penuh tawa ibu di dapur, dan odo yang muncul saat ibu keluar belanja atau bertemu teman. Begitu pintu depan tertutup, suasana berubah. Udara jadi berat. Dipenuhi kehadirannya. Kedinginan Pak Joko bukan penurunan suhu dramatis. Itu dingin yang merayap lambat dari sudut ruangan ke arah saya. Dimulai dari kontrol. Dia tanya ke mono-mono saya dengan intensitas jaksa. Dari mono? Di perpustakaan 4 jam. Siapa temanmu? Tunjukkanmu. Dia berdiri di pintu kamar saya, tubuh besarnya menghalangi cahaya, memeriksa ruangan seperti properti baru yang dia inspeksi cacatnya. Poster saya kekanak-kanakan. Musik saya berisik. Jurusan saya buang-buang uangnya. Bukan uang kami, selalu uangnya. Penghinaan adalah dengung rendah di bawah permukaan interaksi kami. Kalau saya bawa pulang nilai O-, dia pandang sekilas dan mendengus. Harusnya O+. Kamu tidak berusaha keras. Kalau saya sebut teman laki-laki dari kelompok belajar, matanya menyipit. Kamu harus hati-hati. Gadis seperti kamu terlalu percaya. Maksudnya selalu jelas. Saya naif, tidak kompeten, dan podo dasarnya rusak. Dia arbiter realitas, dan dalam realitasnya saya kegagalan abadi. Pertama kali dia menyentuh saya hampir kebetulan. Saya buru-buru ke kelas, dia menghalangi lorong sambil telepon soal pengiriman besi. Saya bilang, permisi, Pak Joko. Saya perlu lewat. Dia abaikan. Saya tunggu, kecemasan naik. Pak, saya terlambat. Dia angkat jari, punggung masih ke saya. Frustrasi, saya coba selip lewat. Tangan dia menyambar lengan saya, jari-jarinya mencengkeram bisep dengan kekuatan menghancurkan. Dia bahkan tidak memandang saya, hanya menahan saya di sono, terjepit ke dinding. Sambil lanjut telepon,
besok pagi oke. Buat lebih awal. Dia tutup telepon, lepas lengan Soyo, lalu pergi tanpa koto, meninggalkan 4 bekas merah di kulit Soyo. Soyo berdiri di sono, jantung berdegup kencang. Sadar aturan tak tertulis, Soyo bergerak sesuai kenyamanannya. Soyo odo di ruangnya. Setelah itu, kekerasan fisik jadi alat lain dalam persenjataannya. Bukan tinju saat ibu odo. Hanya dorongan keras di bahu kalau Soyo membantah. Tamparan cepat di wajah yang datang begitu cepat sehingga Soyo baru rasakan perihnya. Jari menekan dodo keras untuk menekankan kalimat favoritnya. Ini rumah Soyo, katanya dengan suara geram rendah yang bergetar kepemilikan mutlak. Setiap suap makanan yang kamu makan, setiap lampu yang kamu nyalakan, karena Soyo. Kamu tinggal di sini karena kemurahan hati Soyo. Jangan pernah lupa itu. Soyo belajar tidak lupa. Soyo belajar berjalan pelan, langkah kaki senyap di tangga. Soyo belajar menutup pintu kamar dan pendapat Soyo sendiri. Perpustakaan universitas jadi tempat suci, tempat Soyo bisa bernapas udara yang bukan miliknya. Soyo belajar membaca perubahan moodnya yang halus, rahang mengeras, gelas diletakkan terlalu keras. Soyo jadi ahli menghindar, master menyatu dengan dinding. Soyo buat diri kecil, diam, tak terlihat. Ini soal bertahan hidup. Ibu, terpikat cahaya hidup barunya, hanya lihat putri pendiam rajin belajar dan suami kuat pemberi nafkah. Dia tidak lihat perang diam-diam yang menyumbat di dalam rumah sempurna barunya. Dia tidak mau lihat, dan Soyo, demi diri sendiri, tidak pernah beri alasan untuk melihat. Gelar sarjana keuangan jadi jalan keluar. Itu membawa pekerjaan, apartemen kecil di kota, dan keheningan jiwa yang menyegarkan. Untuk pertama kali sejak remaja, Soyo bisa tutup pintu depan sendiri dan tahu hanya Soyo di baliknya. Udara tidak berderak tegang. Papan lantai tidak mengkhianati kehadiran Soyo. Tapi kebebasan mahal. Untuk benar-benar amankan benteng Soyo, Soyo butuh lebih. Soyo kuliah malam lagi dan dapat gelar master. Diploma itu bukan kertas. Itu perisai. Kunci yang membuka pintu. Mego Capital Partners. Perusahaan ekuitas swasta yang beroperasi dengan efisiensi mematikan seperti hiu. Kami spesialisasi akuisisi dan serap perusahaan kecil menengah, rapihkan operasi, maksimalkan nilai. Peran Soyo sebagai auditor internal adalah hati nurani perusahaan, sistem kekebalannya. Soyo saring sejarah keuangan, buru ketidaksesuaian, pastikan setiap aset dan liabilitas tercatat sebelum kami gerak. Pekerjaan yang menghargai kecenderungan alami Soyo untuk ketertiban dan kemampuan melihat opo yang tersembunyi di bawah permukaan. Di Mego Capital, sifat teliti Soyo bukan gejala cemas. Itu aset berharga. Soyo dihormati. Soyo jago kerja. Di keluarga, kesuksesan Soyo hanya senjata baru bagi Pak Joko untuk melawan Soyo. Soyo satu-satunya yang kejar gelar pasca sarjana. Ibu hanya lulus SMA, Pak Joko sekolah kehidupan keras. Fakta yang dia banggakan sebagai pria mandiri yang curiga podo siapapun yang bukan. Makan malam minggu jadi pertunjukan wajib. Soyo naik mobil 45 menit kembali ke rumah, yang bukan lagi rumah, Soyo dan duduk di meja, yang masih terasa wilayahnya. Percakapan selalu ikut naskah yang menghancurkan jiwa. Gimana kota besar minggu ini, Rino? Tanya Pak Joko sambil potong ayam dengan tenaga berlebih. Cukup kertas untuk bos-bosmu. Kerja sibuk, jawab Soyo netral. Kami lagi lihat akuisisi potensial di sektor logistik. Dia tertawa pendek merendahkan. Akuisisi, kota mewah. Jumat lalu Soyo tuang 10 meter kubik beton untuk fondasi gedung pemerintahan baru. Tuang sendiri bareng kru. Itu kerja nyoto. Bisa dilihat, bisa disentuh, bukan angka di layar. Dia tunjuk pisau ke Soyo.
Kamu duduk di belakang meja seharian pakai jas rapi. Saya kelola pria sungguhan, bahan sungguhan. Jangan lupa bedanya. Saya tidak pernah lupa. Saya pandang ibu di seberang meja, cari dukungan. Tidak pernah dapat. Ibu hanya senyum tegang dan ganti topik. Nanti saat bantu cuci piring, percakapan sungguhan terjadi berbisik di bawah air mengalir. Kenapa kamu biarkan dia bicara seperti itu padaku, Bu? Ibu berhenti gosok piring, bahunya merosot sesaat sebelum tegak lagi. Rino, kamu tahu dia gimana? Dia orang zaman dulu. Dia tidak paham dunia kamu. Dia tidak berusaha paham. Dia hino itu. Dia hino saya. Jangan cari masalah, pinta ibu suaranya semakin rendah. Tolong. Dia cuma temperamental. Kerja keras. Dia stres. Lupakan saja. Demi saya. Selalu demi ibu. Permintaannya damai adalah tuntutan agar saya diam ketidaknyamanan saya harga kecil untuk kestabilannya. Lupakan berarti telan rasa asam dendam. Mengangguk dan pura-pura pria yang hancurkan kepercayaan diri saya tidak lakukan itu di depannya. Jadi saya lupakan di luar. Tapi di dalam, sesuatu bergeser. Bukan keputusan sadar. Awalnya hanya insting. Insting yang ajari saya berjalan senyap di tangga dulu. Itu auditor dalam diri saya. Bagian yang tahu Anda tidak temukan kecurangan dengan mencarinya. Anda temukan dengan perhatikan hal kecil yang tidak cocok. Semua mulai saat musim pajak sekitar 3 tahun setelah saya kerja di Mego Capital. Pak Joko yang biasa bayar akuntan per jam kasar untuk urus buku Joyo Konstruksi. Sudut saya setelah makan malam minggu. Akuntan saya lagi coba rampok saya buta. Katanya pura-pura santai. Kamu jago urusan ini. Tulis angka segala. Itu kerjaanmu. Gimana kalau kamu bantu tahun ini? Cuma lihat buku, Joyo. Pastikan semuanya beres. Kamu hematkan bapakmu beberapa juta. Dia panggil diri bapakmu hanya saat ingin sesuatu. Insting pertama saya tolak, bangun tembok antara hidup profesional dan kehadirannya yang menyesakkan. Tapi lalu saya lihat ekspresi harap ibu dari seberang ruangan. Dan pikiran dingin lain muncul. Pikiran auditor. Akses. Saya sibuk sekali, Pak, saya uji. Ayo, gampang buat kamu. Kamu pintar, katanya. Pujian terasa seperti transaksi. Keluarga bantu keluarga, kan? Akhir pekan berikutnya, kardus berisi jiwa keuangan. Joyo Konstruksi mendarat di lantai apartemen rapi saya. Kekacauan. Tumpukan kwitansi kusut, faktur tulis tangan diserbet warung, laporan ban dimasukkan amplop tanpa urutan. Itu kebalikan dunia bersih rapi di Mego Capital. Dia harap saya urai gratis karena keahlian, gelar master, seluruh karir saya baginya bukan profesi. Hanya hobi perempuan yang rapi yang bisa dieksploitasi. Malam pertama, duduk di lantai dikelilingi kekacauannya, saya buat folder baru di laptop. Saya namai proyek senyap. Dienkripsi, dilindungi password, dan dicadangkan ke drive di kotak deposit aman. Saya mulai scan setiap dokumen, setiap kwitansi bahan bakar yang terlalu tinggi untuk proyek lokal, setiap faktur bahan dari supplier yang belum pernah saya dengar. Saya rapihkan kekacauannya jadi spreadsheet sempurna. Tapi saya juga buat set file kedua, yang berisi catatan, email Copi di mana dia suruh saya kategorikan liburan akhir pekan ke resort kasino sebagai hiburan klien. Catatan tulis tangan di faktur bayar tunai, tidak dicatat. Dia minta saya lihat bukunya, jadi saya lihat. Lebih dekat dari yang dia bayangkan. Ibu minta saya jangan cari masalah. Saya tidak. Saya hanya lakukan tugas. Untuk sekarang, saya hanya bantu keluarga,
dan saya simpan catatan teliti. Selama 2 tahun, ritual berlanjut. Setiap beberapa bulan, kardus baru atau amplop tebal dari Joyo muncul. Jadi bagian hidup saya, tugas beracun tapi bisa diprediksi. Seperti buang sampah atau bayar tagihan yang saya benci. Saya akuntan tak dibayar tak resmi Pak Joko. Apartemen saya, dulu tempat suci, sementara jadi pos terdepan kerajaan bisnis kacauannya. Saya habiskan akhir pekan ubah kekacauannya jadi laporan keuangan rapi. Catat setiap anomali kefile terenkripsi proyek senyap, lalu kembalikan aslinya padanya dengan wajah profesional dingin. Dia semakin nyaman dengan pengaturan, lengah. Dia lihat kepatuhan saya bukan kesabaran strategis, tapi urutan alam. Telepon datang Selasa malam. Saya baru selesai review akhir perusahaan manufaktur plastik yang mego capital incar. Pikiran saya dalam rantai pasok dan jadwal amortisasi. Nama Pak Joko muncul di layar dan dodo saya langsung sesak. Rino, gerutunya tanpa salam. Saya perlu kamu lihat sesuatu. Proyek gudang baru di Jalan Raya Bekasi. Angkonya berantakan. Saya kirim filenya. Rapihkan untuk saya sebelum Jumat. Bukan permintaan. Perintah. 1 jam kemudian, link drive load muncul di inbox. Subjek hanya gudang. Di dalam puluhan subfolder berisi faktur scan, log gaji, kontrak supplier. Proyek lebih besar dari biasanya, dan pertama kali dia digitalisasi catatan. Kesalahan yang akan hancurkan segalanya. File digital tinggalkan jejak lebih bersih. Saya tuang segelas anggur dan buka file pertama. Beberapa jam awal standar prosedur Joyo, berantakan, ceroboh, tapi tidak terang-terangan kriminal. Lalu saya temukan faktur dari Bojo Primo. Kop suratnya agak aneh. Font default sistem biasa, bukan jenis perusahaan sah pakai untuk branding. Saya cek alamat di database. Bukan gudang atau kantor. Hanya pop-up store di kota tetangga. Simpul dingin terbentuk di perut saya. Saya bandingkan harga mereka dengan harga pasar Bojo kuartal itu. Setiap faktur digelembungkan minimal 30%. Kadang lebih. Ini bukan pembukuan ceroboh. Ini sengaja, sistematis overcharge. Dia entah ditipu atau lebih mungkin ikut. Buat vendor palsu untuk skim uang dari anggaran proyek. Saya catat teliti setiap faktur digelembungkan, taruh harga pasar nyoto di sebelah harga Joyo di spreadsheet baru. Selisihnya mencengangkan. Hampir 1,3 miliar rupiah dicuci lewat bojo palsu. Saya kerja sampai larut, anggur terlupakan, kini didorong amarah dingin yang berdengung. Lalu saya beralih ke log gaji. Dia bayar kru besar, banyak kontraktor independen. Saya cek nama-nama mereka di catatan publik sederhana, prosedur duwe diligence standar, yang saya lakukan ratusan kali di kantor. Kebanyakan sah. Lalu saya jatuh ke satu nama, Pak Slamet. Nama muncul setiap minggu selama 6 bulan proyek. Tercatat sebagai konsultan lapangan. Pembayaran selalu sama, 30 juta rupiah ditransfer ke rekening pribadi setiap Jumat. Angka bulat bendera merah di auditing. Pengeluaran bisnis jarang rapi begitu. Saya cari Pak Slamet di registri bisnis daerah. Tidak ada. Di media sosial. Tidak ada. Jari saya terbang di keyboard. Rasa ngeri familiar, melilit perut. Saya cek namanya di database obituari nasional. Odo. Pak Slamet Wijaya, lahir 1958, meninggal 3 tahun lalu. Foto obituari tunjuk kakek tersenyum pegang pancing. Menurut tim Meline Proyek, Pak Joko mulai bayar pria mati ini untuk jasa konsultasi 2 tahun penuh setelah pemakamannya. Dia bukan sekadar melengkungkan aturan. Dia pakai hantu untuk curi uang. Tangan saya gemetar, tapi pikiran jernih sempurna.
Saya bukan remaja ketakutan 19 tahun lagi. Saya auditor 32 tahun, dan baru ungkap penipuan tingkat kejahatan. Saya habiskan jam berikutnya lakukan balet digital preservasi bukti. Screenshot faktur palsu, download log gaji, catat semuanya. Saya simpan semuanya ke drive proyek senyap. Setiap data paku untuk peti mati yang dia bangun sendiri. Sabtu pagi ibu datang. Katanya lagi di Jakarta untuk janji dokter dan mampir. Kejadian jarang. Dia temukan saya di meja makan penuh printout, laptop terbuka ke spreadsheet menghancurkan. Kerja akhir pekan, nak, tanya dia letak tas. Kamu kerja terlalu keras. Cuma selesaikan sesuatu untuk Pak Joko, jawab saya netral. Dia intip bahu saya. Matanya secan kolom angka. Dia bukan ahli keuangan, tapi dulu pembukuan sebelum nikah Pak Joko. Dia tahu bocor buku besar. Pandangannya tertahan di nomor teratas daftar ketidaksesuaian gaji. Pak Slamet, katanya dengan garis bingung di dahi. Nomor itu familiar. Bukankah dia teman lomo Pak Joko dari klub? Yang meninggal beberapa tahun lalu. Serangan jantung, saya rasa. Udara ruangan jadi diam dan berat. Saya tidak angkat muka dari layar. Saya gerak mouse dan buka sertifikat kematian, taruh di sebelah log gaji di layar. Dia diam, saya rasakan dia bocor tanggal, penyebab kematian. Saya rasakan saat kebenaran mengerikan mendarat. Akhirnya saya balik pandang. Wajahnya pucat. Saya jaga suara rendah, pernyataan klinis fakta. Bu, kata saya pelan. Saya rasa Pak Joko lakukan penipuan pajak federal, dan dia pakai identitas orang mati untuk itu. Saya tunggu. Saya lihat badai emosi lewat di wajahnya. Bingung, takut, pemahaman muncul. Saya lihat wanita yang dulu pelindung tunggal saya, orang yang cintanya satu-satunya stabil di dunia saya. Sesaat gila bodoh saya pikir dia, akhirnya lihat dia opo adanya. Saya pikir bukti tak terbantahkan kejahatan ini yang akhirnya patahkan mantra. Dia pandang layar, lalu saya, rahangnya mengeras. Ketakutan di matanya diganti kilau defensif keras. Dia mundur selangkah dari meja, jarak fisik dari bukti. Dari saya. Rino, katanya bisik tapi tajam seperti kaca pecah. Jangan campur urusan bisnisnya. Dia ambil tas, gerak kaku sengaja. Dia tidak pandang saya lagi. Dia jalan ke pintu, buka, dan pergi, tutup pelan di belakang. Klik kunci bergema di apartemen sunyi. Dia tidak teriak. Tidak jerit. Dia hanya pilih. Dia pandang kebenaran dan pilih kebohongan. Dan saat itu saya tahu saya benar-benar sendirian. Proyek senyap bukan lagi sekadar dokumentasi. Sekarang tentang keadilan. Minggu setelah kunjungan ibu jadi studi keheningan. Dia tidak telepon. Saya juga tidak. Ruang antara kami, dulu penuh dendam tak terucap, kini jadi kekosongan mati bergema. Di kantor, saya benamkan diri ke proyek dengan keganasan mendekati obsesi. Dunia angka bersih logis jadi tempat perlindungan. Dalam laporan keuangan di audit perusahaan logistik, tidak ada kesetiaan tersembunyi, tidak ada pengkhianatan menyayat perut. Hanya data, benar atau salah. Itu penghiburan. Perasaan normal tapi ilusi rapuh. Saya hidup dengan kecemasan rendah derajat. Kesadaran konstan data tersimpan di drive proyek senyap. Itu pistol terisi yang saya rakit dan letakkan di tengah hidup saya. Dan saya tidak tahu kapan atau apakah itu akan meledak. Ledakan datang Senin pagi. Minggu ketiga bulan, saat rapat strategi perusahaan. Saya duduk di ruang rapat utama lantai 40, kota Jakarta terbentang di bawah seperti papan sirkuit. Udara wangi kopi mahal dan ambisi. Pak Andi, mitra senior kepala divisi, di depan ruangan,
klik presentasi. Dia pria tajam berpakaian rapi akhir 50-an yang hargai efisiensi di atas segalanya. Lanjut, katanya suara tajam. Pipelinik 4. Seperti yang Anda tahu, kami cari diversifikasi portofolio dengan aset sektor industri dan konstruksi. Kami identifikasi area pertumbuhan di Jawa Barat, fokus perusahaan swasta mapan dengan reputasi regional kuat. Proyek Sabit sekarang aktif. Slide baru muncul di layar besar. Judul Proyek Sabit, target utama untuk review. Di bawah 3 poin, Wak Rigi Builders, Keystone Industrial, Jaya Konstruksi. Dunia miring di porosnya. Kopi di perut saya jadi asam. Dengung suara Pak Andi pudar jadi dengung jauh seperti lalat terperangkap di kaca. Yang saya lihat hanya 2 koto hitam mencolok di layar putih. Jaya Konstruksi. Mustahil. 2 dunia saya, alam semesta tinggi taruhan bersih Mego Capital dan realitas curang kotor perusahaan ayah tiri saya, seharusnya tak pernah bersinggungan. Saya bangun hidup, seluruh karir saya atas prinsip pisahkan mereka. Kini mereka tabrakan dengan cara paling spektakuler dan mengerikan. Napas saya tersendat. Saya rasakan darah mengalir dari wajah. Di seberang meja, rekan Sarah lempar pandang khawatir. Saya geleng kecil gugup, harap sampaikan saya baik. Hanya pusing sesaat. Tapi saya tidak baik. Saya terjebak. Dinding ruang rapat kaca yang beri pemandangan panorama dunia tiba-tiba terasa menutup. Pak Andi masih bicara. Laporan keuangan awal ketiganya menjanjikan. Tunjukkan pertumbuhan pendapatan konsisten dan margin laba sehat. Tim 2 di Ligenc mulai selami dalam minggu ini. Marp, kamu pimpin analisis, Joyo. Marp, pria 2 kantor dari saya, pemburu darah terkenal yang bisa cium faktur palsu dari jauh, angguk tajam. Tim saya siap, Pak. Saya tahu dengan pasti yang diinginkan tulang. Opo yang tim Marp temukan kalau lakukan tugas benar, mereka tidak hanya lihat margin laba sehat. Mereka temukan Bojo Primo, perusahaan hantu dengan alamat Poboj. Mereka temukan catatan gaji Pak Slamet, konsultan hantu. Mereka ungkap tahun-tahun penggelapan pajak, pembayaran tunai, seluruh fondasi busuk tempat Pak Joko bangun kesuksesan. Dan saat itu terjadi, bukan hanya bunuh deal akuisisi. Di perusahaan seperti Mego Capital, temukan penipuan kriminal aktif saat 2 di Ligenc picu kewajiban hukum lapor temuan. Kami wajib laporkan. Pak Joko bukan hanya malu. Dia hadapi audit DEP, investigasi federal, dan kemungkinan besar penjara. Pikiran saya balap. Kekacauan penilaian risiko dan kontrol kerusakan. Saya terjebak dalam catatan etis mustahil. Kalau diam, saya biarkan perusahaan buang ratusan juta investigasi perusahaan curang. Saat kebenaran keluar, dan pasti keluar, diam saya, kegagalan ungkap konflik diketahui jadi pelanggaran bisa dipecat. Saya bisa di blacklist industri. Karir, benteng saya hancur. Tapi kalau bicara, kalau ungkap yang saya tahu, saya yang serahkan bukti pribadi yang hancurkan Pak Joko. Saya katalis ibu kehilangan rumah, suami, seluruh hidup. Dia pilih dia atas kebenaran. Tapi bisakah saya hidup sebagai orang yang bakar dunia dia? Rapat selesai. Orang mulai berdiri. Gesek kursi keras di telinga saya. Saya beku di kursi. Saya harus lakukan sesuatu. Saya harus gerak. Saya berdiri kaki goyah. Pelatihan profesional ambil alih di mono keberanian gagal. Odo protokol untuk ini. Odo aturan dan saya selalu temukan keselamatan di aturan. Saya jalan langsung ke kantor Pak Andi. Pintunya terbuka. Dia ditelepon, tapi lihat wajah saya dan angkat jari. Cepat akhiri panggilan. Rino, kamu kelihatan seperti lihat hantu. Katanya moto tajam secan wajah saya. Pak,
Soal proyek Sabit, saya perlu mundur dari segala keterlibatan. Dia sandar di kursi, mengerut. Mundur. Kamu salah satu auditor terbaik saya. Masukanmu berharga. Saya takut punya konflik kepentingan pribadi dengan salah satu target. Koto saya, frase korporat terasa akurat tapi kurang. Matanya menyipit sedikit. Dia pria pintar. Dia tahu ini lebih dari kenalan biasa. Perusahaan mono. Jaya Konstruksi. Saya lihat dia sambung titik. Dia tahu saya dari daerah itu. Dia tahu nama belakang saya beda dari ibu, tapi dia pria ingat detail. Itu perusahaan ayah tiri kamu, kan? Tanyanya suara lebih lembut hati-hati. Saya angguk, tak bisa bicara. Dia diam lama, pelajari saya. Saya lihat pertanyaan di matanya, rasa ingin tahu pria yang tugasnya nilai risiko. Dia pasti bertanya kenapa karyawan loyal berkinerja tinggi tampak ketakutan total saat prospek perusahaan keluarga diakuisisi jutaan dolar. Tidak cocok. Tapi dia juga pria hargai diskresi dan profesionalisme. Saya mengerti, katanya akhirnya. Oke, Rino, permintaanmu dikabulkan. Kamu tidak kontak dengan proyek. Terima kasih, bisik saya. Lalu keluar kantor sebelum dia ubah pikiran atau tanya pertanyaan yang tak bisa saya jawab. Kenapa? Saya kembali ke meja, duduk pandang layar komputer tanpa lihat. Pengunduran diri saya beli sedikit keselamatan profesional, tapi selesaikan opo-opo. Saya hanya keluarkan diri dari persamaan. Saya bukan lagi yang pegang pistol. Sebaliknya, saya hanya lihat perusahaan, rekan, orang yang saya kerja setiap hari, tanpa sadar ambil pistol dan arahkan langsung ke jantung keluarga saya. Hitungan mundur mulai, dan saya tak odo coro hentikan. 2 minggu setelah pengunduran diri adalah paling sunyi paling menyiksa hidup saya. Udara kantor tebal dengan perhatian hanya saya rasakan. Proyek Sabit jalan penuh. Tim 2 di Ligen C Mark siapkan ruang perang. Gumam rendah kerja mereka pengingat konstan jam berdetak. Saya benamkan diri ke proyek lain, fokus absolut, sikap dinding profesional acuh dibuat hati-hati. Saya tidak tanya. Tidak lihat laporan kemajuan mereka. Saya odo dalam keadaan pura-pura bodoh, penonton lihat gelombang pasang bangun dari jauh, tahu itu arah langsung ke pantai saya. Telepon dari ibu datang Kamis sore. Suaranya rapuh dengan keceriaan dipaksa. Rino sayang, aku harap kamu datang makan malam Sabtu. Penting. Saya tidak tahu, Bu, suara saya datar. Banyak kerja. Tolong, katanya, keceriaan retak ungkap permohonan di bawah. Kami odo tamu, orang penting untuk bisnis Pak Joko. Dia mau keluarga di sini buat kesan baik. Kesan baik. Ironi rasa fisik di mulut, pahit logam. Dia mau saya duduk di meja mereka dan main peran putri cantik untuk pria, yang sebentar lagi dimakan mesin buatan saya. Tapi rasa ingin tahu gelap morbid tarik saya. Saya perlu lihat. Saya perlu saksikan awal akhir. Baiklah, kata saya. Saya datang jam 7. Saat saya parkir di halaman Sabtu malam, saya lihat sedan lesus hitam mengkilap steril parkir di belakang truk besar Pak Joko. Itu mobil perusahaan. Saya tahu ditulang. Jantung saya mulai berdegup ritme gila tidak stabil. Ini dia. Saya masuk ke aroma ayam panggang dan tawa ibu yang tegang. Dan di sono, berdiri di ruang tamu dengan minuman di tangan, tamu itu. Pria awal 60-an, rambut perak, jas pas badan sempurna, moto tenang waspada seperti predator. Darah saya dingin. Saya kenal dia. Namanya Pak Budi Wijaya. Bukan konsultan biasa. Dia mitra senior divisi merger akuisisi Mego Capital, legenda terkenal kemampuan melucuti target dengan pesona kampung halaman sambil otak hitung setiap kelemahan.
Dia algojo paling elegan perusahaan. Dia balik saat saya masuk, moto bertemu moto saya. Sesaat kilat pengenalan lewat di wajahnya sebelum diganti senyum profesional mulus. Saya pasang wajah netral sopan. Kami dua aktor di panggung, hanya kami tahu naskah sungguhan. Pak Joko, Bu Dewi, ini pasti putri kalian, koto Pak Budi suara bariton halus. Ini Rino, ibu saya Beam. Anak pintar saya. Dia auditor di pusat kota. Auditor, koto Pak Budi jabat tangan saya. Genggamannya kuat kering. Pekerjaan berat. Butuh moto tajam. Itu buat saya sibuk, koto saya tarik tangan. Pak Joko tidak sadar tepuk punggung Pak Budi. Dia jenius angko. Saya bangun dengan tangan. Dia dorong kertas. Odo macam-macam. Kan. Dia tertawa keras dan Pak Budi senyum sopan, moto tak pernah lepas wajah saya. Ayah tiri saya tak tahu dia berdiri di ruangan dengan dua orang yang pegang seluruh masa depannya di tangan. Dia pikir dia yang kontrol. Makan malam jadi kelas master perang psikologis. Pak Budi brilian. Dia tak pernah tanya langsung soal keuangan, Joyo. Sebaliknya dia arahkan percakapan dengan anekdot investasi kecil-kecilan katanya sendiri. Dia bicara pentingnya kepercayaan, koto prio adalah ikatannya. Dia ciptakan suasana obrolan bisnis ramah kuno antara dua pria tanah garam. Pak Joko, putus oso ingin kesan, telan umpan bulat-bulat. Dia kembung dodo dan luncurkan rangkaian cerita muluk soal kecerdasan bisnisnya. Dia performer dan Pak Budi audiens sempurna. Kuncinya tetap ramping, Pak Joko pidato sambil gestur kaki ayam. Perusahaan besar itu terjebak birokrasi. Saya jalankan kapal ketat. Baru saja dapat kontrak 200 miliar untuk pusat distribusi baru. 200 miliar dan tawaran kami lebih rendah karena kami tahu efisien. Efisiensi, Pak Budi angguk bijak. Joko overhead rendah. Persis, Pak Joko menggelegar, semakin berani. Dia condong maju, suara rendah konspirasi. Dan kamu harus tahu sudutnya. Misalnya ada dokumen akuntansi Lomo beberapa tahun lalu untuk proyek. Katakan saja dokumennya tidak sempurna. Tapi orang yang urus buku untuk saya dulu sudah pensiun, pindah ke Bali, hilang dari muka bumi. Jadi catatan itu sejarah kuno, tak ada yang bisa paham lagi. Dia kedip, lalu tertawa keras puas diri seolah bagikan rahasia pintar tak berbahaya antar teman. Keheningan mendalam turun di meja. Ibu gelisah. Saya pandang Pak Budi. Ekspresinya tak berubah. Masih senyum samar menyenangkan, tapi matanya seperti pecahan es. Dia tak minum anggur. Tak gerak. Dia hanya pandang Pak Joko, biarkan pengakuan katastrofik menggantung di udara. Dan di saat kesombongan murni tak encer itu, saya tak tahan. Senyum kecil sentuh bibir saya. Bukan senyum hiburan. Senyum getir pahit pembenaran, lihat pria sombong jalan ke perangkap yang dia buat sendiri. Kecil, hampir tak terlihat di sudut mulut. Tapi Pak Joko, yang bertahun-tahun pantau setiap ekspresi saya untuk tanda pembangkangan, lihat langsung. Topeng tuan rumah ramahnya lenyap. Persona anak baik hilang, diganti pria dingin mengancam yang saya kenal baik. Matanya menyipit dan dia tatap saya tajam seberang meja. Opo, bentaknya suara geram rendah potong keheningan. Kamu senyum opo? Ibu lempar pandang panik, moto memohon agar saya tenangkan. Pak Budi tetap diam, pandang kini tertuju ke saya, tunggu. Seluruh ruangan seperti tahan napas. Ledakan sebentar lagi. Saya ambil teguk air pelan sengojo. Saya temui tatapan ayah tiri dan untuk pertama kali hidup saya tidak alihkan pandang. Tidak odo, koto saya tenang roto. Saya hanya mikir siapapun yang mau investasi serius pasti cek buku sangat teliti.
Itu sojo. Koto-koto saya jatuh ke keheningan seperti batu ke sumur dalam. Riak tak terlihat tapi kuat, ubah seluruh lanskap emosi ruangan. Pak Budi, profesional selamanya, tak bereaksi, tapi tingkat pemahaman baru mendarat di moto tenang waspodo. Wajah ibu kanvas kepanikan murni. Wajah Pak Joko awan badai kumpul tenaga. Sandiwara makan malam selesai. Pak Budi bangun anggun, ucap terima kasih ibu untuk makan enak dengan kehangatan tak sampai moto, dan jabat tangan Pak Joko. Kami hubungi Pak Joko, katanya, frase sederhana kini syarat makna tak terucap. Saya lihat ibu antar dia ke pintu, gerak kaku robot. Saat kembali, dia tolak pandang saya, sibuk bersihkan piring dengan energi gila berderak. Udara tebal dengan hal tak terucap. Saya tahu tak bisa tinggal lagi. Dinding rumah terasa tekan, sesakan saya dengan beban 13 tahun ketakutan telan dan amarah diam saya pulang. Koto saya pelan berdiri. Saya jalan lorong ke kamar lomo, tempat saya belajar buat diri kecil tak terlihat. Saya rasakan kehadirannya di belakang sebelum dengar langkah. Dia ikuti, langkah berat senyap di karpet tapi memekak di pikiran. Itu langkah predator mendekat. Saya masuk kamar dan raih tas di tempat tidur. Sebelum balik, dia sudah di dalam, isi ambang pintu. Dia dorong pintu tutup. Klik kunci seperti tembakan di rumah sunyi. Kamar kecil dulu tempat suci saya langsung jadi kandang. Dia berdiri lomo, hanya tatap, dodo naik turun napas kasar. Topeng tuan rumah ramah hilang, tersingkap amarah kasar-kasar yang jadi fondasi aslinya. Siapa kamu pikir kamu? Akhirnya dia menggeram suara getar rendah. Dia maju selangkah, invasi ruang saya, ukuran besar dan aksi intimidasi, tatap saya seperti itu di depannya, coba buat saya bodoh di rumahnya sendiri. Saya tidak jawab. Saya hanya berdiri teguh, tas di tangan seperti perisai. Tak ada yang perlu dikatakan. Dia tak cari penjelasan. Dia cari target. Kamu pikir karena kuliah mewah dan kerja gedung mewah kamu lebih baik dari saya? Dia ludah maju lagi. Saya bisa bau anggur di napasnya. Kamu hidup di dunia angka khayalan. Saya bangun bendo. Saya yang bayar atap atas kepala kamu. Saya bayar segala. Lalu dia ayunkan tangan. Bukan dorong atau cengkeram. Tamparan terbuka penuh. Bunyinya tajam jelek, retak yang serap semua oksigen ruangan. Kepala saya tersentak samping dan ledakan bintang sakit meledak di pipi. Rasa logam darah isi mulut di mono gigi potong dalam bibir. Perih langsung, api liar sebar di kulit. Sesaat dunia hanya bunyi dan sakit itu. Dulu ini saat air mata datang. Air mata panas tak berdaya remaja terperangkap amarah tak bisa lawan dan ibu yang tak mau lihat. Tapi saya bukan remaja lagi. Pelan sengaja saya balik kepala hadap dia. Saya tidak angkat tangan ke pipi. Saya tidak menangis. Sakit jadi fakta analitis jauh, entry di buku besar utang lomo. Ketakutan yang saya hidup bertahun-tahun terbakar habis di panas benturan. Tinggal sesuatu dingin keras tak bisa dipecah. Saya tatap langsung matanya marah dan rasakan hanya keheningan luas kosong. Potongan akhir busle baru klik. Saya simpan semuanya, Pak Joko, kata saya pelan tanpa gemetar. Suara sama klinis dingin yang saya pakai kerja saat presentasikan temuan tak terbantahkan. Setiap faktor palsu dari Bojo Primo, setiap biaya bahan digelembungkan, catatan gaji Pak Slamet. Saya punya copi sertifikat kematiannya. Saya punya pesan teks di mono kamu suruh saya sembunyikan pembayaran. Dia tatap saya, amarahnya sesaat tertutup kilat bingung tak percaya. Dia coba proses koto-koto saya, tapi tak cocok dengan dunia yang dia kontrol. Saya maju selangkah kecil ke arahnya, tutup jarak yang dia buat. Dan kamu tidak akan tampar saya lagi. Bukan permohonan. Bukan ancaman.
Pernyataan fakta. Aturan pertempuran berubah, dan dia yang terakhir tahu. Tiba-tiba ketukan gila mulai di pintu. Itu Ibu Joko. Apa yang terjadi di dalam? Buka pintu sekarang. Kepala Pak Joko cambuk ke pintu. Bingung di wajahnya berubah amarah murni lagi. Ini rumahnya, kastilnya, dan dindingnya diserang dari segala sisi. Jangan campur, Dewi, raungnya suara pecah tegang. Ini antara saya dan anakmu. Ketukan lanjut, ritme putus oso gila ke kayu, tapi saya tak lagi dengar. Saya tahan tatapannya satu saat terakhir, biarkan dia lihat kepastian mutlak di mata saya. Pria yang teror masa muda saya, yang bangun kerajaan atas kebohongan dan hina, hanya binatang terpojok. Kekuatannya ilusi, dan lampu sebentar lagi nyolo. Saya balik punggung, jalan 2 langkah ke pintu, taruh tangan di gagang. Sudah terlambat, koto saya tak pandang balik. Suara tenang hampir santai. Saya hanya sampaikan baris akhir laporan. Saya sudah kirim buktinya. Saya buka kunci dan tarik pintu. Ibu terhuyung mundur, wajah basah air mata, tangan terangkat mau ketuk lagi. Saya jalan lewat dia tanpa koto, lorong, ruang tamu yang bau hidup yang saya tinggalkan selamanya. Saya tidak lari. Langkah saya terukur tenang. Saya buka pintu depan, keluar udara malam sejuk, tutup pelan di belakang, biarkan isak pertama ibu bergema di reruntuhan rumah yang dia bangun. Perjalanan pulang malam itu kabur. Pipi saya berdenyut sakit tumpul terus, pengingat fisik garis yang dilanggar terakhir kali. Saya tidak menangis. Tidak marah. Saya rasakan kejelasan mendalam mengerikan, jenis yang datang setelah demam tinggi pecah. Saat sampai apartemen, saya bahkan tak nyalakan lampu. Saya jalan ke meja, duduk gelap, buka laptop. Proyek senyap bukan lagi polis asuransi. Itu senjata dan waktu simpan cadangan habis. Saya kompilasi bukti paling menghancurkan ke folder 1 dilindungi password, faktur, bojo primo dengan analisis terpisah banding harga pasar. Log gaji lengkap proyek gudang dengan nomor Pak Slamet dan pembayaran disorot. Scan resolusi tinggi sertifikat kematian. Screenshot pesan teks Pak Joko. Saya susun surat sampul pendek anonim, pernyataan fakta sederhana ke Komite Review, Mego Capital Partners. Dokumen berikut terkait catatan keuangan, Jaya Konstruksi. Disarankan review teliti sebelum lanjut akuisisi. Sumber individu dengan pengetahuan langsung pembukuan internal perusahaan. Saya buat alamat email baru tak terlacak lewat layanan trankripsi. Lampirkan folder, judul tambahan 2 diligenje proyek sabit, kirim ke 1 alamat, hotline etika dan kepatuhan rahasia Mego Capital, jalur langsung ke Dewan Direksi dan Joe. Lalu tutup laptop, hapus akun email sementara, dan tidur. Saya tidur lelap tanpa mimpi, pertama dalam berbulan-bulan. Senin pagi di kantor terasa beda. Dengung rendah aktivitas biasa diganti keheningan tegang sarat. Jam pukul 9.15 email mendarat di inbox saya dan inbox setiap mitra senior serta setiap anggota tim 2 diligenje Mart. Pengirim Pak Harrison, jauh perusahaan. Subjek 1 koto, urgen. Isi hanya 1 kalimat. Rapat wajib ruang rapat jam pukul 9.30, tanpa pengecualian. Nomor saya di daftar penerima. Pengunduran diri saya tak lagi penting. Ini krisis perusahaan, dan mereka butuh semua tangan. Saya masuk ruang rapat ambil kursi biasa ujung meja, pengamat alam dan pekerjaan. Suasana Arktik. Pak Harrison, pria seperti diukir granit, berdiri ujung meja. Pak Budi Wijaya di sisinya, ekspresi tak terbaca. Mark, auditor pimpinan, duduk kaku, tumpukan kertas di depan, wajah pucat. Jam pukul 5.08 pagi tadi, Pak Harrison mulai suara rendah berbahaya. Departemen Kepatuhan kami terima paket data anonim soal
Joyo Konstruksi. Dia gestur layar besar depan ruangan. Dokumen muncul. Surat sampul yang saya tulis. Koto-koto saya sendiri pandang balik steril asing di cahaya keras ruang rapat. Paket berisi, lanjut Harrison, opo yang tampak bukti tak terbantahkan penipuan sistematis bertahun-tahun. Dia klik tombol. Layar ganti perbandingan samping. Kiri faktur, Bojo Primo 1,5 miliar. Kanan analisis pasar bahan seharusnya 1 miliar. Klik lain. Buku besar gaji muncul. Nomo Pak Slamet di lingkar merah. Di samping sertifikat kematiannya. Ruangan sunyi total. Hanya dengung Atsamar. Marp, Koto Harrison tak lepas moto dari layar. Tim kamu sudah 2 minggu. Opo yang kamu temukan? Marp bersihkan tenggorokan. Pak, buku permukaan bersih. Sangat bersih. Bahkan terlalu bersih. Kami jadwal mulai analisis forensik lebih dalam minggu ini. Data ini dari tingkat akses internal yang tak kami capai lagi 10 hari, kalau bisa. Siapa pun kirim ini tahu persis di mana mayat dikubur. Mereka tidak hanya tahu di mana dikubur, Pak Budi bicara pertama kali. Suara tenang tapi potong ketegangan seperti pisau bedah. Mereka gali, autopsi, dan kirim laporan lengkap. Dia pandang sekeliling meja, pandang lebih lama sedetik ke saya. Ini bukan karyawan kesal bocor file acak. Ini disiapkan profesional. Analisis, silang referensi, presentasi bukti jelas. Ini kerja auditor. Jantung saya batu dingin berat di dodo. Saya jaga wajah tak berubah, tangan tenang di meja depan. Saya salah satu dari mereka. Saya tahu cara mereka pikir. Saya tahu apa yang mereka hormati. Bukan pengakuan emosional berantakan, tapi data bersih tak terbantahkan. Tuan-tuan, Pak Harrison balik dari layar hadap ruangan. Amarahnya kekuatan terasa. Kita perusahaan 300 triliun. Reputasi aset paling berharga tunggal. Kita tinggal hari dari tawaran resmi ke perusahaan bukan hanya salah kelola, tapi perusahaan kriminal. Kerusakan kredibilitas kalau Deal jalan dan info ini keluar, nanti akan bencana. Dia pandang penasihat hukum perusahaan. Deal mati. Hentikan negosiasi langsung. Kutip kegagalan penuhi standar duwe diligence. Tanpa penjelasan lebih. Lalu dia balik ke Pak Budi. Hubungi Dep, bukan saluran umum. Telepon kontakmu di divisi investigasi kriminal. Kita kirim seluruh paket dan tawarkan kerjasama penuh. Saya mau tercatat mego capital temukan penipuan ini dan lapor langsung. Saya mau sidik jari kita tak dekat kekacauan ini. Keputusan mutlak. Eksekusi cepat. Kontrak 200 miliar. Perusahaan 30 tahun. Seluruh hidup pria, semuanya hapus kurang 10 menit. Hanya bisnis. Rapat ditutup. Gelombang percakapan bisik mendesak isi ruangan saat orang kumpul barang, syok dan adrenalin terasa. Saya tetap di kursi, pandang mereka, rasakan aneh terpisah seolah lihat adegan lewat kaca tebal. Saya jalankan mesin, dan mesin kerja persis seperti dirancang. Saya berdiri jalan lorong ke tempat suci kantor. Rino. Suara Pak Budi hentikan saya. Saya balik. Dia berdiri beberapa kaki, tangan di saku, ekspresi tenang perhitungan intens. Partner lain sudah pergi. Hanya kami berdua. Dia mendekat, berhenti depan saya. Dia tak marah. Dia seperti master catur sangat terkesan gerak tak terduga lawan. Kamu mundur karena konflik pribadi, katanya rendah. Lalu kami semua makan malam menarik Sabtu malam, di mana kamu satu-satunya di meja, yang tak kaget dengan keterus-terangan ayah dirimu. Dan sekarang ini, paket rapi sempurna dieksekusi profesional tiba malam buta. Dia tahan tatap saya,
Moto tajam cari kilat rasa bersalah, pengakuan. Dia sambung titik, dan gambar yang terbentuk sangat jelas. Kamu tahu sesuatu soal ini, kan? Bukan tuduhan. Hanya permintaan konfirmasi kesimpulan yang sudah dia capai. Saya pandang balik, ekspresi tak terbocor. Saya ingat perih pipi, moto Ibu Alih, 13 tahun belajar berjalan pelan. Benteng yang saya bangun bukan lagi hanya karir. Itu hidup saya, dan dindingnya tak tersentuh. Saya hanya anggota keluarga, Pak Budi, kota saya pelan mantap. Dan dari kelihatannya, saya tak punya bisnis keluarga lagi untuk khawatir. Saya tahan tatapannya sesaat lagi, lalu balik jalan pergi, tinggalkan dia sendirian di lorong sunyi. Dampak tidak langsung. Selama 3 hari hanya keheningan. Keheningan berat sesak lebih mengancam daripada telepon apapun. Saya kerja, duduk meja, proses data. Makan siang sendiri. Pulang ke apartemen sunyi. Saya hidup di moto badai yang saya ciptakan, kantong tenang tak wajar sementara dunia luar jendela saya robek. Saya tahu berita sudah sampai mereka. Pengacara Mego Capital pasti kirim surat formal dingin hentikan pembicaraan akuisisi. Mimpi bayaran ratusan miliar lenyap semalam. Saya hanya tunggu gelombang kejut hantam saya. Datang hari keempat. Saya kerja larut, review keuangan proyek baru saat bel apartemen berbunyi. Hampir jam 10. Saya tak harap siapapun. Saya tekan intercom. Halo. Hanya Isak. Saya tak perlu dengar suara. Saya tahu. Saya buka dia masuk. Dia hancur. Wajahnya bercak bengkak. Rambut acak-acakan, masih pakai baju yang mungkin dipakai seharian. Wanita rapi yang host pesta dan ketua klub taman hilang. Diganti orang asing mentah ketakutan yang tampak 10 tahun lebih tua seminggu lalu. Dia terhuyung masuk apartemen dan koto pertama keluar, mulutnya tuduhan tersedak kasar. Kamu kirim dia ke penjara. Dia tak bilang halo. Tak tanya kenapa. Dia berdiri tengah ruang tamu rapi saya, air mata mengalir, sampaikan vonis. Saya kriminal. Saya yang hancurkan segalanya. Kamu hancurkan kami, Rino. Dia menangis tubuh gemetar. Dip, mereka telepon hari ini. Mereka mulai investigasi penuh. Mereka beku semua rekeningnya, rekening bisnis, rekening pribadi kami, semuanya. Kami bahkan tak bisa bayar cicilan rumah. Semua hilang karena kamu. Saya pandang dia, wanita yang pilih kenyamanannya atas keselamatan saya berulang kali. Saya rasakan sedih dalam lelah, tapi sumur empati saya kering. Sakitnya nyoto. Tapi itu sakit konsekuensi yang dia bantu ciptakan. Saya tak koto opo-opo. Saya hanya balik, jalan ke meja, buka laptop. Layar pancar cahaya biru dingin di wajah tak berubah saya. Opo yang kamu lakukan? Dia jerit suara naik histeria. Kamu bahkan dengar saya. Ayah tirimu, pria yang beri atap atas kepalamu, akan masuk penjara. Saya klik buka folder. Folder proyek senyap. Saya balik laptop di meja biar dia lihat layar. Tangisnya reda jadi napas gemetar saat matanya coba paham apa yang dilihat. Saya mulai dengan bukti yang dia sudah tahu. Buka file gaji proyek gudang. Sorot nama Pak Slamet dan kolom pembayaran 30 juta bulat sempurna. Lalu buka file sebelahnya, sertifikat kematian. Tanggal berdampingan cerita diam menghancurkan sendiri. Dia tersentak. Alih pandang layar seolah bakar dia. Saya tak berhenti. Gerak saya tenang metodis, kekurangan praktis auditor presentasikan temuan. Buka folder, Bojo Primo. Munculkan faktur demi faktur, masing-masing fabrikasi, kebohongan. Lalu buka spreadsheet yang saya buat.
Yang tunjuk biaya pasar sebelah angka Pak Joko digelembungkan. Selisih 1,3 miliar dihitung rapi di bawah. Ini penipuan, Bu, koto saya pelan tegas. Pertama kali saya bicara. Ini bukan melengkungkan aturan. Ini kejahatan berat. Dia cuma coba bertahan. Dia tergagap. Pembelaan patetik putus asa. Bisnis susah. Kamu tak paham. Saya abaikan. Navigasi ke folder lain. Yang penuh screenshot pesan dan copy email. Klik 1. Pesan dari Pak Joko ke saya lebih dari setahun lalu. Pembayaran selamat hanya dicatat sebagai biaya konsultasi. Jangan bilang siapapun. Ini cuma saya lengkungkan aturan sedikit untuk selesaikan. Napasnya tersendat. Bukti bukan lagi angka di kertas. Ini kata-katanya sendiri, pengakuan niatnya sendiri menyolot di layar. Saya simpan pameran akhir untuk terakhir. Navigasi ke subfolder berlabel korespondensi Bu Dewi. Buka satu file di dalam. Screenshot pesan teks antara kami dari hari ibu datang apartemen dan lihat buku besar di meja saya. Pesan saya di atas. Bu, saya rasa dia lakukan penipuan pajak dan pakai nama orang mati. Dan tepat di bawah balasannya. Yang bergema di kepala saya berminggu-minggu. Yang segel tekat saya. Jangan besarkan masalahnya. Saya biarkan dia bocor. Saya lihat wajahnya hancur saat lihat keterlibatannya sendiri. Kebutaan sengaja sendiri ditampilkan sebagai doto tak terbantahkan. Air mata mulai lagi, tapi beda. Bukan air mata marah atau panik. Air mata lambat diam malu. Akhirnya dia paham. Dia bukan hanya istri kriminal. Dia pendukungnya. Saya balik laptop hadap saya. Presentasi selesai. Saya tidak hancurkan siapapun. Koto saya masih pelan, tanpa tuduhan atau kemenangan. Hanya pernyataan fakta. Dia yang lakukan ini. Dia bangun hidup ini atas kebohongan. Dan kamu bantu dia dengan memalingkan moto. Akhirnya saya angkat pandang temui tatap hancur ibu. Saya tidak hancurkan keluarga, Bu. Saya hanya tidak lagi lindungi kejahatan. Dia berdiri di sono rasanya selamanya, air mata lacak jalur di rias wajah. Tak ada lagi yang perlu dikatakan. Tak ada argumen lagi, tak ada permohonan kesetiaan. Bukti mutlak. Dia lihat kebenaran, bukan di koto saya, tapi hitam putih. Tanpa koto lagi dia balik jalan keluar apartemen saya, tutup pintu pelan di belakang. Klik kunci suara putus akhir tak bisa dibatalkan. Hidup yang saya kenal selesai. Keluarga yang pernah saya miliki hilang. Dan di ruang sunyi kosong yang mereka tinggalkan, untuk pertama kali saya rasakan awal kedamaian. Bulan-bulan antara malam itu dan sidang adalah proses lambat menggiling mesin hukum. Dep, bersenjata paket data dari Mego Capital, gerak dengan kekuatan metodis tak kenal ampun. Suboeno dikeluarkan. Rekening ban disita. Jaya Konstruksi, dulu simbol kekuasaan Pak Joko, lumpuh. Aset dibekukan, proyek dihentikan, reputasi hancur. Perusahaan praktis mati. Yang tersisa hanya otopsi. Panggilan sidang datang lewat pos tercatat. Dokumen formal rapi perintah kehadiran saya sebagai saksi materi di sidang awal DIP melawan Joko Santoso. Bukan kejutan. Saya kunci. Saya yang rapihkan kekacauan, yang terjemahkan tumpukan kwitansinya, jadi bahasa kejahatan keuangan yang bisa dituntut. Saya habiskan minggu sebelum sidang bukan cemas tapi persiapan tenang, seperti audit besar. Saya review file. Rapihkan timeline. Perlakukan ingatan sebagai database yang dikueri akurasi. Emosi liabilitas. Ini soal angko dan angko sojo. Ruang sidang kecil menghancurkan jiwa di gedung Federal Pusat Kota.
Dirancang copot segala pura-pura kekuasaan. Dinding panel kayu murah. Lampu fluoresen datar tanpa ampun, dan udara dengung sistem ventilasi berjuang. Saya duduk meja panjang dengan kendi air pemerintah dan mikrofon, yang tampak tak diupdate sejak 1980-an. Di seberang duduk Pak Joko. Dia orang asing di jas tak pas, kain tarik canggung di bahu lebar. Kepercayaan diri sombong hilang, diganti dendam suram mendidih. Wajah bengkak, mata merah, dan tampak lebih kecil, dikecilkan otoritas steril ruangan. Di sisinya, pengacara pria lelah dengan tumpukan file, ekspresi pasrah mendalam, dan di baris kursi tunggal belakang, hantu dari hidup lomo soyo, ibu. Dia hantu duko, wajah pucat kurus, tangan terkepal pangkuan. Dia tak pernah pandang soyo. Sidang mulai. Agen pimpinan Divisi Investigasi Kriminal DIP, wanita tegas bernama Bu Albriget, lakukan tanya untuk pemerintah. Dia tajam langsung, tak buang waktu basa-basi. Mulai dengan tetapkan kredensial soyo, gelar, master, posisi di Mego Capital. Dia suruh soyo konfirmasi peran soyo siapkan dokumen pajak. Joyo selama bertahun-tahun. Bu Sari, katanya suara tajam tanpa emosi. Dalam review profesional pengeluaran perusahaan untuk proyek Gudang Jalan Raya Bekasi, apakah Anda perhatikan ketidakwajaran? Yo, koto soyo ke mikrofon, suara jelas mantap. Bisakah Anda sebutkan? Soyo temukan banyak faktur dari supplier bernama Bojo Primo, yang digelembungkan jauh di atas harga pasar. Alamat terdaftar supplier hanya Poboj. Soyo juga temukan pembayaran gaji konsisten ke individu tercatat sebagai konsultan, Pak Slamet. Dan masalah dengan pembayaran itu, tanya Albriget. Pak Slamet sudah meninggal hampir 2 tahun sebelum pembayaran pertama dikeluarkan. Gumam rendah lewat ruangan. Pengacara Pak Joko taruh tangan di lengannya. Pak Joko tak gerak. Dia hanya tatap soyo, moto bakar dengan benci murni mutlak. Bu Albriget lanjut, bangun kasus boto demi boto teliti. Kami lewati buku besar, perusahaan cangkang, aliran uang ke rekening yang Pak Joko kontrol. Pengacaranya beri keberatan lemah, klaim kesalahan tulis, kutip sistem pembukuan berantakan. Itu satu-satunya pertahanan. Dia coba cat Pak Joko sebagai pengusaha ceroboh tak canggih, bukan dalang kriminal. Lalu Albriget gerak untuk bunuh. Bu Sari, pembelaan kompeten bisa argumen ini hanya kesalahan pembukuan malang, diperparah kurang pengawasan, bahwa Pak Joko lalai, mungkin, tapi bukan kriminal. Pertanyaan pusat di sini soal niat. Apakah Anda punya bukti tunjuk niat? Bukti Pak Joko sengaja arahkan pembuatan catatan palsu. Ini saatnya, pertanyaan segalanya bergantung. Soyo pandang agen DIP. Yo, soyo punya. Teknisi bantu sambung laptop soyo ke proyektor overhead ruangan. Soyo navigasi ke folder, yang tak disentuh sejak malam ibu datang apartemen. Buka satu file, screenshot email. Gambar isi layar besar dinding, terlihat semua di ruangan. Itu email dari akun resmi, Joyo Pak Joko ke alamat pribadi soyo. Subjek 2 koto huruf kapital, urgen. Isi email pendek, blak-blakan, dan menghancurkan mutlak. Rino, keluarkan nomor selamat dari daftar gaji aktif proyek Bekasi. Kubur file itu dalam. Soyo tak mau siapapun dari ban atau mono sojo tersandung. Keheningan mutlak turun ruangan. Keheningan berat mendalam, hanya pecah suara kecil tersedak dari belakang ruangan tempat ibu duduk. Pak Joko tatap layar. Warna hilang dari wajah, tinggal abu-abu sakit. Rahang kendur. Dia tampak menyusut di kursi, semua angkuh amarah sombong meledak ke dalam, tinggal cangkang kosong. Dia begitu yakin kekuatannya, begitu meremehkan soyo, sehingga tak pernah pertimbangkan soyo simpan catatan perintahnya. Dia tulis niatnya. Pengacaranya bocok email di layar, dan desah panjang lambat keluar bibir.
Dia tak pandang Pak Joko. Dia hanya tutup folder di depan dengan klik pelan akhir. Itu suara menyerah. Sisanya formalitas, serangkaian pukulan prosedural yang mendarat satu demi satu. Pengacara wakil Mego Capital, yang amati sidang, diizinkan pernyataan. Dia resmi tarik minat Joyo dan umumkan niat perusahaan gugat perdata Pak Joko atas kerugian misrepresentasi curang dan kerusakan reputasi. Lalu agen Albriket berdiri. Berdasarkan bukti disajikan, katanya suara bergema finalitas, termasuk kesaksian saksi dan dokumentasi jelas niat curang, Direktorat Jenderal Pajak akan lanjutkan dakwaan resmi Pak Joko Santoso atas beberapa tuduhan penipuan pajak, penipuan kawat, dan pencucian uang. Selesai. Joyo Konstruksi tak bisa operasi dengan aset beku dan kini hadapi dakwaan federal. Ajukan pilot 2 minggu kemudian. Perusahaan yang Pak Joko bangun, sumber kekuasaan dan kebanggaannya, dibubarkan. Aset dijual receh untuk bayar kreditur. Semua hanya catatan publik, file hukum, ditutup dan distempel. Soyo jalan keluar gedung federal ke cahaya matahari terang tak peduli. Soyo tak cari ibu. Soyo tahu dia sudah pergi. Soyo jalan 3 blok ke stasiun kereta. Tumit klik ritme mantap roto di trotoar. Kembali kantor, dunia persis seperti Soyo tinggalkan. Tumpukan file di meja, target akuisisi baru di sektor farmasi. Kehidupan keuangannya terbuka di kolom rapi dan laporan bersih. Soyo duduk, teguk kopi dingin, dan kembali kerja. Tak ada perayaan di Mego Capital. Tak ada ucapan selamat. Yang terjadi sumber malu institusional dalam, kesalahan hampir fatal, yang ungkap kerentanan proses duwe diligence kami. Tip anonim selamatkan perusahaan dari bencana hubungan publik, dan semua tahu. Nomo Soyo tak pernah resmi hubungkan ke bocor data, tapi dalam bahasa bisik tak terucap lantai 40, kebenaran dipahami. Pak Budi Wijoyo kadang tangkap moto, Soyo di lorong dan beri anggo pelan sengojo hormat. Pak Harrison, CEO, mampir kantor Soyo seminggu setelah sidang. Dia berdiri ambang pintu, kehadiran menakutkan, dan hanya bilang, divisimu dapat direktur baru. Kamu. Soyo harap review penuh protokol audit internal kami di meja akhir bulan. Jangan biarkan ini terjadi lagi. Bukan hadiah. Solusi logis masalah. Soyo auditor yang efektif audit kegagalan perusahaan sendiri. Soyo tunjukkan kepatuhan tak kenal kompromi kebenaran angko. Dan di dunia kami, itu moto uang paling berharga. Soyo terima promosi dan habiskan 6 bulan berikutnya bangun ulang departemen dari nol. Tanam budaya skeptisisme forensik yang cermin langsung pelajaran yang Soyo dapat sendiri. Saring jiwa curang, Joyo Konstruksi. Ibu tak pernah telepon, bukan setelah sidang, bukan setelah pilot, bukan setelah vonis Pak Joko. Keheningan darinya mutlak. Soyo kirim 1 email formal ke akun pribadinya beritahu Soyo likuidasi trust kecil yang ayah tinggalkan untuk Soyo, yang dia dan Pak Joko kelola sejak kecil. Balasannya lewat pengacara hanya 1 kalimat persetujuan. Ikatan akhir putus. Soyo tak rasakan marah, tak sedih mendalam. Seperti tutup akun Lomo tak aktif. Saldo 0 bertahun-tahun. Soyo hanya akhirnya tanda tangan dokumen. Pilihannya sudah dibuat Lomo. Di ratusan momen kecil moto alih dan bisik tolong diam Soyo. Ini hanya konsekuensi tenang tak terhindarkan. Pak Joko, lewat belas kasih sistem hukum dan kesepakatan pengacaranya, hindari penjara. Vonisnya 5 tahun probation, denda finansial lumpuh, dan restitusi perintah pengadilan yang mungkin habiskan sisa hidupnya bayar. Dia kehilangan segalanya. Perusahaan, rumah, truk hitam besar, hormat yang dia perintah lewat takut dan uang, semuanya lenyap. Dia hanya pria 60-an dengan catatan kriminal dan tak ada aset. Hantu di dunia yang dulu dia pikir miliknya. Soyo tak pernah lihat dia lagi, dan tak pernah cari namanya di berita.
Dia file kasus tertutup, diarsip dan dilupakan. Malam ini saya di rumah. Apartemen saya sunyi. Bukan sunyi tegang waspada rumah di mono ondo ukur setiap langkah. Ini sunyi dalam damai kesendirian. Satu-satunya suara dengung kota jauh di bawah, dan klik pelan keyboard saya sendiri. Saya duduk sofa, segelas anggur di meja, laptop terbuka. Saya tidak analisis neraca atau lacak aliran uang gelap. Saya baca novel hanya untuk kesenangan. Tak ada langkah berat di lorong. Tak akan ada pintu dibanting buka. Tak ada suara marah tuntut tahu siapa saya pikir saya. Tak ada yang mencemoh karir saya, hina dunia angka yang saya paham baik. Tak ada yang bilang lagi nilai saya kurang karena saya wanita duduk belakang meja bukan pria tuang beton. Kemenangan saya bukan di ruang sidang. Bukan di ruang rapat. Bukan di hancurnya pria atau perusahaan. Kemenangan saya adalah keheningan ini. Ini udara ruangan yang hanya milik saya. Ini pengetahuan mendalam tak tergoyahkan bahwa benteng yang saya habiskan hidup bangun bukan di Mego Capital. Itu yang saya bangun di dalam diri. Dan di dalam dinding ini, saya akhirnya benar-benar dan tenang bebas.